Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu menjadi bagian kami, memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu menghibur kami, menolong memampukan kami untuk hidup di dalam dunia ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Saya undang kembali untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan ayat ini, dan ayat ini tidak asing lagi. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, silakan duduk. Tema firman Tuhan pada hari ini dimulai setia dari hal yang kecil. Di sini kita melihat kata setia. Setia ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Setia dalam pelayanan, setia dalam beribadah, setia dalam keluarga, suami istri. Setia kepada Yesus selama-lamanya. Banyak orang tidak setia. Tidak setia dalam pekerjaannya, tidak setia dalam pelayanannya. Hanya janji. Begitu semangat kalau ada janji tapi tidak ada setia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat sekarang dan kita mendengar ada orang yang tidak setia kepada suaminya atau tidak setia kepada istrinya dengan banyak alasan. Ponakan saya diberikan komentar di dalam Facebook. Dia bilang, ceraikan saja. Saya bilang, perkataan cerai itu Tuhan tidak senangi. Apapun masalahnya, di dalam pernikahan itu tidak ada alasan untuk cerai. Dia bilang, bagaimana kalau berzina? Berzina itu bermacam-macam. Kita melihat orang bisa berzina.
kita menginginkan orang itu juga berzina. Tapi di dalam ayat yang ponakan katakan itu bukan harus bercerai. Kalau perempuan itu sudah menjadi pelacur, baru cerai. Dan laki-laki yang bercerai tidak boleh menikah lagi sama wanita lain. Itu hukumnya. Jangan hanya ingin bercerai tapi mau menikah dengan yang lain. Ya. Ingat suami istri hari ini. Ya. Ingat janji setia dalam pernikahan itu. Dalam duka dan suka. Jangan karena suami tidak bekerja, cerai. Atau sebaliknya. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Makanya pemuda-pemudi yang belum menikah, ya, pilihlah yang benar-benar dari Tuhan. Bagaimana yang sudah? Itu tidak ada alasan. Ya, kalau sudah dipersatukan Tuhan, tidak ada alasan untuk bercerai. Karena perceraian itu Tuhan marah berkali-kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, perlu ada kesetiaan. Setia sampai mati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setia mengandung makna. Tetap dikerjakan secara terus-menerus. Konsekuensi melakukannya walaupun tentunya dan tidak pernah berubah ketetapannya. Yesus mengajarkan untuk menjadi setia kepada kita pada hari ini. Mari kita melihat beberapa ayat. Hal yang pertama, setia dalam perkara kecil maupun besar, dan telah kita baca tadi. Banyak orang maunya dia langsung besar, baru dia setia. Pelayanan, usaha dari hal yang kecil dulu. Apakah setia kita melakukannya? Ya. Setia berlagana dengan orang lain, membangun hubungan. Ya. Kesetiaan itu sangat diperlukan. Jarang orang yang setia sekarang ini. Walaupun dia dari setia. Dulu saya juga dari gereja setia. Ya mungkin juga beberapa jemaat kita setia. Lalu ada orang bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak setia kepada gereja yang setia? Saya bilang manusia bisa tidak setia kepada gerejanya, tapi tetap setia kepada Tuhannya. Jangan tidak setia kedua-duanya, sangat berbahaya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan kita setia dalam perkara kecil. Jangan hal-hal yang besar, setia dalam pelayanan. Kita juga sebagai jemaat setia di dalam komsel,
di dalam beribadah. Kita sebagai majelis, kita setia dalam pelayanan kita. Orang-orang yang setialah itu yang diberkati Tuhan. Yang kedua, orang yang setia akan tetap hidup di hadapan Tuhan selamanya. Mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4. Siapa yang menemukan bisa dibaca? Demikian firman Tuhan. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Iya. Tuhan menghendaki umatnya setia melakukan peraturan atau firman-Nya, dan keturunan mereka juga tetap terpelihara oleh Tuhan. Hal yang ketiga, akan mengajarkan pekerjaannya dengan setia. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 34. Dua Tawarik pasal 34 ayat 12. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obadya, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Zekhat mempelai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik. Orang-orang ini setia dalam pelayanannya. Dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Orang yang berlaku setia, tentu Tuhan pun berlaku setia atas mereka. Dan tetap mengingat mereka. Bahkan hal-hal yang besar pun Tuhan akan mempercayakan atas mereka. Apapun alasan utama mengapa kita harus setia, karena Tuhan terlebih dahulu telah berlaku setia atas kita. Mari kita melihat hal yang pertama, Tuhan yang penyayang dan berlimpah kasih setia. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6. Di sini kita melihat bahwa kesayangan Tuhan, kecintaan Tuhan kepada umatnya tetap setia. Tolong dibaca Keluaran pasal 34 ayat 6. Keluaran 34 pasal 6 begini firman Tuhan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru,
Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Iya. Tuhan itu tetap setia walaupun kita tidak setia. Hal yang kedua, mari kita melihat dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 26. Terhadap yang setia engkau berlaku setia. Silakan dibaca 2 Samuel pasal 22 ayat 26. Samuel pasal 22 ayat 26, begini firman Tuhan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ya. Tuhan setia. Lalu di dalam Mazmur 145, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan tidak pernah dia ingkar. Dia setia dalam perkataannya. Silakan dibaca Mazmur 145 ayat 13. Mazmur 145 ayat 13, begini firman Tuhan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan setia dalam pekerjaannya, perkataannya, apa yang diucapkan di dalam Alkitab ini, apa janji-janjinya pasti setia, pasti dilakukannya. Sehingga kalau kita taat kepada firman Tuhan, pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalah, apakah kita setia melakukan perintah Tuhan? Apakah kita setia pada janji kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu kita selidiki hati kita, apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Apakah kita setia melakukan kehendak-Nya? Orang-orang yang setia itu pasti orang jujur, orang yang rajin, tidak malas-malasan. Ya, kalau dibilang setia, ya dia tidak malas. Pagi hari dia setia beribadah, dia rajin, dia setia dalam komsel, juga di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Itu orang-orang yang setia. Karena kalau kita setia, ada janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan kita. Tanya kiri kananmu, apakah kamu setia kepada Tuhan? Nah, kalau di kiri kananmu suami, istri, apakah kamu setia kepadaku? Ya, ingat janji Tuhan nih. Ya, disadarkan lagi. Ya, malah karena pandemi ini
mulai janjinya luntur. Ya. Karena virus. Jangan dalam keluarga masuk virus ya. Ya. Jaga jarak boleh, tapi jangan di dalam ranjang jaga jarak juga. Yang suami istri ya. Tetap setia, itu yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau berikan atas orang-orang yang setia? Hal yang pertama kita melihat di dalam Mazmur 101 ayat 6. Mazmur 101 ayat 6. Silakan dibaca. Mazmur 101 ayat 6, begini firman Tuhan. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Puji Tuhan. Ya. Orang yang setia, mata Tuhan kepadanya. Ya. Makanya jangan takut kalau ada corona. Tuhan ada di sana. Tuhan tertuju matanya kepada kita. Ya, untuk melindungi kita, untuk menyertai kita. Itulah upahnya kalau kita setia. Dalam usaha kita juga ada Tuhan. Dia lihat di mana kita berada, Tuhan bisa melihat kita. Hal yang kedua, Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Mazmur 31 ayat 24. Silakan dibaca. Mazmur 31 ayat 24. Mazmur 31 ayat 24, begini firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak digajarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Iya. Orang yang setia Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Luar biasa itu. Ya, pasti Tuhan jagai, lindungi. Karena dia katakan di dalam Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 5, Tuhan memelihara umatnya. Dan juga di dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan melindungi umatnya. Nah, di sini Tuhan menjagai umatnya yang setia. Mari kita berbicara dalam diri kita, biarlah kita menjadi orang yang setia. Yang terakhir, dan ini sangat penting, sangat penting. Yang terakhir ini, orang yang setia akan memperoleh mahkota kehidupan. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 10. Tolong dibaca. Wahyu pasal 2 ayat 10.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya. Setia sampai, ya, itu yang Tuhan kehendaki. Setia sampai mati. Begitu juga sebaiknya suami istri setia sampai mati. Yang memisahkan itu kematian. Ada seorang, saya melihat tidak setia. Baru sebulan istrinya, ini hamba Tuhan, meninggal, udah menikah lagi. Ya. Kemungkinan waktu istrinya sakit, hamba Tuhan itu sudah menjadi hubungan, dan itu tidak setia. Saya melihat seorang bapak baru meninggal sebulan yang lalu. Dia punya kekayaan banyak, yang muda-muda juga senang sama dia, tapi dia tidak mau menikah. Dia setia kepada istrinya, ya, walaupun udah mati istrinya. Ini luar biasa. Makanya dengar lagu-lagu rohani sangat sepi. Ya, perlu kesetiaan. Ya. Memang wajar kalau setahun sudah mati istrinya, butuh pertolongan. Tapi kalau baru mati, ya, itu tidak setia. Perlu kesetiaan itu di dalam pernikahan. Apapun masalah, jangan alasan tidak punya anak, dan jangan alasan karena suami itu terus memukul. Kemarin ada orang yang mau cerai itu. Sebenarnya suratnya saya nggak mau tanda tangan, surat pengantar RT ke RW. Sedih melihatnya. Hanya sayangnya bukan satu agama dengan kita. Karena kalau kita berbicara tentang kekristenan, dia tidak mengerti. Ya. Karena kasihan anaknya, kasihan keluarganya, itu sudah dicap itu. Kalau ada perceraian itu pasti keluarganya juga kena, familinya kena, dan terlebih anaknya, apalagi kalau anaknya banyak, ya bermasalah. Perlu kesetiaan ini. Saya ingatkan kita tetap setia. Masalah itu ada dalam keluarga. Makanya di dalam pranikah saya katakan bahwa orang berkata kepada kita waktu menyelami kita, selamat berbahagia. Tapi mungkin sebulan itu bahagianya sudah hilang. Muncul yang aslinya. Kalau tadinya suaminya sebelum berpacaran mandi sekali seminggu, waktu berpacaran 3 kali 4 kali sehari, ya.
Sesudah menikah ya udah mulai malas lagi dia. Untuk apa sudah saya dapat? Nah, kembali kepada kehidupan yang lama. Mandi hanya sekali seminggu. Ya bisa berantem kan? Ya. Dan mungkin juga sebaliknya. Mari pernikahan itu dua menjadi satu. Berbagai masalah. Memang orang bilang bahagia, tapi waktu kita masuk dalam keluarga, kita masuk di dalam masalah. Karena ada perbedaan pendidikan, perbedaan pembentukan dalam keluarga, perbedaan makanan, suku, apalagi kalau beda suku. Tapi kalau kita orang yang setia, orang yang dipulihkan oleh Tuhan, perbedaan itu bisa diselesaikan. Karena keluarga itu dibentuk secara kasih. Ya. Kalau ada kasih Allah, kasih agape, saling mengampuni. Hanya waktu kemarin itu tidak ada waktu saya untuk bercerita kepada ponakan saya di Facebook itu. Kalau kita melihat bintang film yang hebat waktu tahun 80-an, Robby Sugara, yang dia meninggalkan istrinya 14 tahun lamanya. Tentu dia berzina. Tetapi istrinya setia, mendoakan, anak-anaknya mendoakan, dan dia kembali. Dan sesudah pulih keluarga ini, mereka menjadi penginjil yang luar biasa. Dan anak-anaknya juga ada 2 menjadi hamba Tuhan. Ya. Tidak ada alasan bercerai. Yang terkecuali seperti tadi itu, kalau perempuan itu sudah capnya itu pelacur, ketemu sana sini, ya seorang pelacur itu seperti itu, menjual dirinya. Tetapi kalau mungkin dia melakukan selingkuh, ya perlu saling mengampuni, pemulihan terjadi. Dan Tuhan kita mengampuni kita begitu banyak kesalahan kita, dan Dia juga mengasihi kita. Kalau ada suami istri yang selalu bermasalah, ya saling mengampunilah. Ingat janji setia nikah. Walaupun masa penderitaan ini tidak ada makanan, tidak ada minuman di rumah, umpamanya. Tapi saya percaya orang-orang yang beriman tidak pernah kekurangan. Tuhan akan cukupkan. Kalau kita rajin, apapun pekerjaan kita lakukan. Yang penting halal. Apakah sudah siap untuk setia? Setia beribadah, setia dalam pekerjaan, setia dalam keluarga. Nah, biarlah kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, setia dalam pelayanan,
Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan menginginkan kami setia, terlebih kesetiaan mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena kami percaya janji-Mu, Engkau akan memberikan mahkota kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua, jemaat yang hadir di sini, supaya kami menjadi orang-orang yang setia. Setia dalam perkara kecil, dan kami percaya Tuhan mempercayakan kepada kami perkara yang besar. Tuhan menghendaki orang-orang yang setia. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik. Biarlah firman-Mu kami simpan di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.